Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak gitulah kau itu Mikana sama aku itu. Apa sih? Ya soalnya kau itu bukannya menjawab pertanyaan. Kenapa rupanya aku? Tapi sibuk memframing kamu itu kuna lagu. Aduh. Hah? Ya udah Gak buka ada mau aku kamera framing lo nih. itu. Apa yang ku framing sih? Bentar. Ini masih Una mau jaringan memframing aku, konong. Jangan memframing kau nanti itu aku ya. Gak ada aku framing. Ini apa yang kita bahas ini? Enggak, sebentar sabar dulu. Nah, gini. Mute dulu. Oke. Nora tadi kan kutip ayat di dalam Qurannya yaitu surah Nuh ayat 1 bahwa Nuh itu diutus ya oleh Allah. Kalau Nuh diutus oleh Allah, nggak mungkin justru kitab suci ini yang terlebih dahulu memberitahu kepada dunia Nabi Nuh itu diutus oleh Yahweh. Di dalam kitabmu juga menuliskan tentang Nuh, tentang membuat bahtera dan lain sebagainya. Loh, kitab suci ini yang terlebih dahulu menuliskan itu, Nora. Ini saya tunjukkan dulu datanya ya. Kitab Kejadian ini kan ditulis kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Di mana di Kejadian 6 ayat 8. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Kemudian di Kejadian 7 ayat 1, kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Jadi jelas kitab suci Torah 1500 tahun sebelum Masehi sudah mencatat, menuliskan bahwa Yahweh lah yang mengutus Nabi Nuh, bukan Allah. Karena kalau Allah yang mengutus Nabi Nuh, pastinya Al-Quran dong yang terlebih dahulu memberitahu. Tapi Nuh dan juga yang membuat bahtera di atas gunung yang ada air bah selama berbulan-bulan itu sudah dicatat di sini. Kan nggak mungkin kitab suci ini yang terlebih dahulu Kopas yang terlebih belakangan muncul. Kan nggak mungkin, saudara-saudaraku. Pastinya yang mengutus Nabi Nuh itu jelas Bapak Yahweh. Karena inilah yang pertama sekali memberitahu kepada dunia. Dan nggak mungkin kitab suci ini kopas kitab yang belakangan muncul. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Lalu, kalau kamu bilang, Nora, mana ada Taurat itu untuk Mesianik. Nah, Mesianik itu kan sebutan. Mesianik itu artinya pengikut Yeshua HaMasyiah, di mana Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh itu sendiri. Bahwa Torah itu untuk Israel dan juga untuk semua bangsa. Namun Torah itu ada 613 misfot, dibagi menjadi 3 bagian. Hukum moral, hukum seremonial, dan hukum sipil. Nah, kalau hukum moral itu untuk semua bangsa. Sebab apa? Di Keluaran 20 ada 10 hukum Torah di situ, bahwa hanya Yahweh Elohim lah yang harus kita sembah. Gak boleh ada ilah-ilah lain. Itulah tadi kenapa di 1 Tawarik 16 ayat 24-30, bahwa Yahweh itu untuk semua bangsa, untuk seluruh bumi. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Mesianik, tetapi untuk seluruh bangsa. Tepuk tangan untuk Mikana, bukan untuk tepuk tangan Mikana. Oh ya, tepuk tangan. Bukan untuk saya, untuk Bapak Yahweh Yesus HaMasyiah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Iya dong ya. Terus ya, Nora, satu lagi. Karena saya sudah pakai data itu. Keluaran 20 hukum moral itu untuk semua bangsa. Karena 1 Tawarik 16 ayat 25 ayat 24 sampai 30, Mazmur 96, Bapak Yahweh Yesus HaMasyiah itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk orang Israel. Wow, haleluya, tepuk tangan. Nah, Nora dan Faru, dengarin di baik-baik. Tolong jawab pertanyaan saya. Tadi Nora mengutip ayat dalam Qurannya, Maryam 30. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dan dia memberiku kitab Injil. Pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima Nabi Isa itu di mana? Silakan jawab.
Oke. Sebelum aku menjawab itu, cek. Suaraku ada? Ada suaraku? Ayam di kampung Sianipar ini berkokok. Pertanda apa itu? Ada suaraku? Ada. Mau dipotong ayamnya. ada. Mau dipotong ayammu. Lanjut. Itu Ada berarti suara. kitab Taurat itu, iya, berarti kitab Tapi Taurat kok diturunkan nge-lag kepada dia? Nuh itu ya. Iya, berarti kitab Taurat diturunkan kepada Nuh ya. Musa yang menulis kitab Torah. Enggak, yang saya tanyakan, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nuh apa kepada Musa? Musa yang menulis kitab Taurat, kitab Torah. Yang saya tanyakan, kitab Taurat diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Musa. Kepada Musa. Kenapa nama Nuh ada tertulis di dalam kitab Kejadian 6 nomor 8? Ya karena Nabi Nuh itu menyembah Yahweh. Sama seperti Coba yang isinya disembah Nabi Musa. ulangin itu. Kejadian 6 nomor 8 baca tadi itu, ulangin isinya itu. Tolong diulangin itu. Kejadian 6 ayat 8. Kan data itu tadi itu. Iya, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Nah, namun Nuh mendapat kemuliaan di mata Yahweh. Kemurahan. Nah, itu tertulis di dalam Taurat bukan? Iya. Nah, berarti Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nuh apa kepada Musa? Nabi Musa menulis kitab Taurat, kitab Torah. Enggak, aku tanya itu. Kemananya lagi? Kan? Aku enggak tanya itu. Aku enggak tanya siapa yang menulis kitab Taurat, enggak. Makanya saya bilang itu, dengar itu ya. Makanya saya bilang, makanya gini toh, aku bukan mulut besar. Tidak ada yang lebih memahami Bible daripada saya itu. Nah kan Belum udah jumpa orang yang memahami Bible mulai muji daripada diri. saya. Puji Enggak diri. gini loh itu. Dengar Puji itu diri ya. hamamago, puji Tuhan, haleluya. Enggak bisa kita buktikan. Itu tadi memberikan data dalam Kejadian 6 nomor 8. Udah mulai Ya kan? puji diri nih si Faruk ini. Jangan dipotong lah dulu. Jika memang kitab Taurat diturunkan kepada Musa, kenapa Nuh yang mendapat kemuliaan dan tertulisnya di dalam Taurat? Udah. Ya, silakan. Karena Nabi Musa itu kan yang menulis kitab Taurat. Nabi Saya nggak Nuh tanya itu nggak itu. menulis loh. Itu jawabannya nggak macam tanya. mana? Saya nggak tanya itu. Ya itu jawaban dari Gini, pertanyaanmu Ito, macam mana Siba, ya itu ya. Faruk ini. Saya baca Nggak nih. nyambung kadang-kala Saya kamu baca ini loh. Kejadian 6 nomor 8 saya baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di Oke? mata Yahweh. Oke, di mata Yahweh. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Oke, persoalannya itu tertulisnya di dalam kitab Taurat. Harusnya Musa lah yang mendapat karunia di mata Yahweh. Tapi di dalam kitab Taurat, dalam Kejadian 6 nomor 8, dikatakan Nuh lah yang mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Berarti Taurat itu diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Kamu tahu nggak Taurat itu apa? Iya, menurut itu apa? Silakan. Loh, kamu tahu nggak? Iya, menurut itu apa? Silakan. Taurat itu adalah instruksi, ajaran, Iya. peraturan, dan juga Ya. ada 613 hukum Taurat, hukum misfot. Oke. Nah, di Kejadian 6 ayat 8 itu menuliskan kronologi yang pernah dialami oleh Nabi Nuh bahwa dia mendapat kasih karunia di mata Yahweh sehingga keluarganya lah yang selamat di zaman itu dari air bah. Begitu pula nih ya, kalau kamu bilang seperti itu di Kejadian 4 ayat 1 di situ Hawa memanggil berseru kepada Yahweh. Jadi Hawa itu yang nulis kitab Torah, yang nggak Tapi nyambung di dalam kamu. Kejadian 3 itu, di dalam Ya, Kejadian Tuhan. 3, di dalam Kejadian 3 tidak dikisahkan bahwasanya Hawa mendapatkan kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kitab Kejadian menceritakan tentang kronologi Nuh mendapatkan kasih karunia, di mana saya dapatkan data itu tertulis? Ini di Kejadian 6 ayat 8, Kejadian 7, itu Bapa Yahweh berfirman kepada Nabi Nuh bahwa dia diperintahkan untuk membuat bahtera karena akan ada air bah. Nanti Lalu dulu di ayat berikutnya itu. peristiwa Saya nggak bahas ayat itu- berikutnya. dengar dulu, peristiwa itu dicatat, diperintahkan Bapak untuk menuliskan itu dalam satu kitab. Karena Di mana Bapak tertulis berfirman itu? memberitahu kepada, nah itu di kitab Kejadian, kitab Taurat.
di Ya, kitab di mana Pentateuch. tertulis? Ya, di mana tertulis Oke, ya? dan kemudian ya, apa yang pernah dialami Adam, Hawa, Set, Nuh itu diperintahkan Bapak untuk menulis dalam satu kitab. Ya, Ditulis saya tanya- di dalam yang saya kitab, tanyakan- di dalam kitab Taurat. Oke, saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan di mana kitab Injil yang diterima Nabi Isa kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata? Oke, bentar ya, gantian ngomongnya ya. Gantian Ya. ngomongnya ya. Itu jika memang Yahweh menceritakan kronologis ketika Nuh mendapatkan kasih karunia dari Yahweh, di mana tertulis? Literasi itu tertulis di mana itu? Itu jangan ngarang. Saya baca Bible itu udah bertahun-tahun itu, saya nggak temukan literasi itu. Saya tidak temukan literasi itu kecuali di dalam Kejadian 6 dari nomor 1 Yahweh berfirman. Aku sebentar dulu ya. Aku Bentar dulu ya, aku tutup kamera bentar ya. Kemana itu? Neng tu kamar mandi dia unang pala tekan. Oh. Langsung Kau terkencing bawa dia. HP-mu. Ya Allah, dibawa HP. Gitu. Kita lanjut, nanti tunggu ya, kita tunggu teman-teman ya, biar beliau dengar narasi kita. Gini Itu. loh teman-teman ya. Sabar ya. Nah. Gini loh teman-teman ya. Kalaulah memang yang dikatakan Mikana itu adalah data, di mana datanya? Seharusnya kan di dalam Kejadian 6 nomor 1 ya, Yahweh berfirman, "Kuceritakan kepadamu Musa kisah di mana ketika Nuh mendapatkan kasih karunia dari aku." Lalu Kejadian 6 nomor 8-nya bunyi seperti itu. Kan gitu. Di dalam kitab Kejadian 6 dari nomor 1 sampai dengan selesai, aku tidak temukan satu ayat pun di mana dikisahkan Musa mendapatkan kasih karunia. Bahagian dari kasih karunia itu adalah wahyu. Wahyu termasuk itu kasih karunia untuk nabi dan juga untuk umatnya. Kejadian 6 nomor 8, dalam Kejadian 6 nomor 8 dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Kan gitu. Dan itu tertulis di dalam kitab Taurat. Maka muncul pertanyaan, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nuh atau kepada Musa? Jika diturunkan kepada Musa, kenapa di dalam Kejadian 6 nomor 8 ada nama Nuh yang dikatakan dapat kasih karunia dari Yahweh? Gimana itu? Itu Mikana? Itu Mikana? Oke, sabar. Silakan. Udah mute dulu ya. Iya. Nah, kenapa Bapak mengatakan di Kejadian 6 ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh karena di zaman Nabi Nuh manusia itu sangat jahat sehingga Bapak akan menurunkan air bah selama berbulan-bulan. Makanya hanya Nuh dan keluarganya lah yang mendapat kemurahan di mata Yahweh karena mereka hidup saleh, hidup benar di hadapan Yahweh ya, sehingga mereka yang diselamatkan. Nah, kalau di zamannya Musa kan nggak ada air bah, sehingga Bapak tidak berbicara seperti itu. Tetapi di zamannya Nabi Musa itu orang Israel diperbudak oleh bangsa Egypt di zaman itu, sehingga Bapa mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari Mesir, yaitu di Keluaran 3 dan sebagainya. Dan Nabi Musa itu diperintahkan Bapa untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab yang tertulis di Keluaran 17:14, Keluaran 34:27. Makanya di Ulangan 31 ayat 9, Nabi Musa lah yang menulis kitab Torah. Dan ini juga buktinya ya, bahwa memang Adam, Hawa, Nuh itu sembah Yahweh sama seperti yang disembah oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu diperintahkan oleh Bapa menuliskan apa yang pernah terjadi dan juga hukum Taurat, yang dimana di situ ada juga yang bersifat nubuatan dan lain sebagainya ya. Oke, saya sudah jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil itu sekarang ada di mana yang diberikan kitab Injil kepada beliau? Kalau memang Nabi Isa itu tokoh nyata, silakan jawab pertanyaan saya. Itu sangat mudah itu, saya jawab pertanyaan itu, Bu. Itu sangat mudah. Oke. Tapi saya minta itu, ketika kau menjawab pertanyaanku pakai data lah itu. Kenapa saya mempertanyakan Kejadian 6 nomor 8 tadi?
di mana di situ dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Itu baca dulu di dalam kitab Ulangan 4 nomor 44 sampai 46. Di situ literasi yang jelas itu dikatakan, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan, ya, ketetapan dan peraturan tentang Bet Peor di negeri Sion, raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang dipukul kalah oleh Musa dan Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir. Musa kan nggak dijajah nggak dijajah oleh Firaun di Mesir kan? Musa kan bukan orang Israel kan? Musa itu bukan orang Israel. Maksud saya Nuh. Nuh kan tidak dijajah sama Firaun kan? Nuh itu bukan Bani Israel kan? Dan di dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Kenapa dalam Kejadian 6 nomor 8 malah dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia? Kan kontradiksi ini itu. Kontradiksi ini yang jadi pertanyaan bagi itu tadi saya tanyakan, kenapa di dalam Taurat dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Yahweh, sementara Taurat diturunkan kepada Musa, bukan diturunkan kepada Nuh? Itu belum jawab pertanyaan saya. Makanya itu jangan modal baca imani, kaji. Jawabannya mana? Silakan itu. Jawabannya mana dulu itu? Jangan itu minta dijawab pertanyaan itu. Diam dulu. Tapi ketika pertanyaan saya itu kacangin gitu loh. Oke teman-teman, tadi saya kan sudah jawab. Kenapa Bapak berfirman di Kejadian 6 ayat 8 dan Kejadian 6 ayat 8, namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Ini ya ayatnya teman-teman. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Nuh memperanakkan tiga orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu penuh dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak, karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku, karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka. Dan lihatlah aku mendestroy mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar dan lain sebagainya ya. Nah, diajarin nih sama Bapak cara membuat kapal atau bahtera itu seperti apa. Nih diajarin terus sampai ke ayat selanjutnya. Lalu di ayat pasal 7, kemudian Yahweh berfirman kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku dalam generasi ini. Jadi di ayat selanjutnya semua, karena sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam, dan aku akan melenyapkan dari atas permukaan bumi segala yang ada yang telah aku jadikan. Nah, itulah kenapa Bapak berfirman di Kejadian 6 ayat 8 bahwa Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh karena Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh, sehingga mereka selamat bersama dengan keluarganya. Ada 8 orang yang selamat di zaman itu, keluarga Nuh, istrinya, anak-anaknya, istri anak-anaknya. Karena apa? Bapa menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Nah, sedangkan di zaman Musa enggak ada air bah. Sudah Itu. berlalu. Jadi Itu. kan kamu, bentar dulu, diam dulu. Nggak bisa. Diam dulu. Jadi kamu kan memaksa bahwa Tuhan harus mengucapkan hal yang sama loh. Di zaman Musa kan nggak ada air bah. Karena di zaman Musa itu, Musa dan bangsanya itu diperbudak oleh Egypt ya. Itu bukan Sehingga itu pertanyaan saya, Bapak, kok. udah diam dulu. Sehingga Bapak mengutus Nabi Musa untuk membebaskan orang Israel dari tanah Mesir sehingga dibawa ke tanah perjanjian. Nah, makanya Nabi Musa ya diberikan kuasa untuk membelah laut, untuk mengirimkan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan lain sebagainya.
Jadi semua nabi-nabi itu diutus, diberikan kuasa dan lain sebagainya. Ya, masing-masing punya talenta dan masing-masing punya karunia. Jadi jangan paksakan harus sama firmannya gitu. Kamu kan sungguh kocak. Enggak itu. Udah bentar, diam dulu. Nah, saya sudah jawab ya. Yang penting saya sudah jawab berdasarkan apa yang tertulis teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, silakan jawab. Karena di Maryam 30 Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah dan aku menerima kitab Injil. Silakan jawab. Itu dengar ya. Yang saya dengarkan ya ketika saya bertanya kepadamu itu, yang saya dengarkan bukan jawaban itu tapi bunyi-bunyian. Yang barusan saya dengarkan itu bunyi-bunyian. Maaf itu. Kalau berdasarkan bunyi-bunyian, kentut pun bunyi-bunyian itu. Maaf. Pertanyaan saya ini mendasar itu. Di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Pertanyaan saya ini ada korelasinya dengan Ulangan 4 nomor 44. Di mana dikatakan di situ hukum Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh ini kan bukan Bani Israel. Kenapa pula ketika dia mendapatkan kasih karunia dari Yahweh tertulis di dalam kitab Kejadian di bagian dari Taurat? Itu harusnya itu menjawabnya. Kenapa? Bukan malahan itu baca di ayat selanjutnya. Nggak nyambung. Gitu loh. Kalau kita berdiskusi setiap pertanyaan kita jawab dengan bunyi-bunyian. Itu nggak diskusi namanya itu. Kita nggak dapat edukasi. Kalau memang itu nggak tahu, bilang ini PR-ku Faruk. Gitu loh. Nanti saya cari tahu. Gitu loh. Karena begini itu ya. Taurat ini eksplisit itu. Taurat itu tidak akan pernah bercerita kepada untuk orang-orang di luar dari Bani Israel. Kenapa? Kalau itu kaji itu dalam Ulangan 4 nomor Ulangan 4 dari nomor 1 sampai seterusnya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel supaya ketika mereka lepas dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tuh punya pegangan. Karena Tuhan tahu orang Bani Israel ini tegang tengkuk, nggak bisa diatur, maka diberikan kepada mereka aturan yang kuat bagi mereka supaya mereka satu sama lainnya tidak menzolimi satu sama yang lain. Yang jadi pertanyaan, kok nyisip Musa di situ? Kalau itu bilang Elohim menceritakan tentang orang-orang atau nabi-nabi pada masa lampau, datanya mana? Mana datanya? Di mukadimahnya di mana Elohim yang menyampaikan dalam kitab Taurat, kuceritakan kepadamu Musa kisah dari orang-orang terdahulu sebelum kamu, yaitu Nuh. Nah, baru nomor 8, di mana dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam itu mendapatkan kasih karunia. Mana datanya? Gitu loh. Itu jangan modal asumsi saja, harus pakai data. Kalau itu tidak memiliki data dan tidak memiliki jawaban atas itu, katakan PR. Baru saya tanggapi pertanyaan itu diskusi yang sehat. Kalau menjawab asal bunyi itu, aduh itu maaf cakap itu. Kentut pun bunyi-bunyian itu. Nggak bisa kita lanjut gitu diskusinya. Kalau itu nggak jujur. Yang jadi pertanyaan, itu bisa jawab nggak? Kenapa di dalam kitab Taurat dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44, ya, dikatakan kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel sebagai petunjuk bagi mereka setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa? Silakan itu. Oke, ya. Silakan. Mute dulu. Tadi kan saya sudah jawab nih, tapi saya tambahin lagi ya. Jadi kitab Taurat itu yang 5 kitab Pentateuk, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ditulis oleh Nabi Musa yang isinya mencakup ada 613 hukum misfot. Kemudian ada kisah penciptaan. Ada sejarah para leluhur. Ada juga sejarah tentang keluarnya Israel dari Mesir. Serta kumpulan-kumpulan hukum moral, hukum sipil, hukum ritual, dan 10 perintah Elohim. Jadi lengkap semua di situ ya. Ingat ya, jadi kitab Pentateuk itu hukum Taurat itu, kitab Torah itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah para leluhur,
silsilah para leluhur dan lain sebagainya, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, ada 10 tulah dan lain sebagainya, dan juga mencakup 613 hukum Torah. Sehingga Nuh yang mendapat kemurahan di mata Yahweh itu ditulis tentang kisah nabi-nabi terdahulu. Itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menuliskannya ya, sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Saya sudah jawab teman-teman. Sekarang jawab pertanyaan saya, Nabi Isa itu diutus ke Bani mana? Dan kitab Injil yang diterima itu ada di mana? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Oke, itu kayaknya itu harus belajar lagi deh bahasa Indonesia itu. Sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata kenapa, ya itu harus menjawab musababnya apa. Contoh, ditanya sama Faruk nih, Faruk, kenapa kau makan? Karena saya lapar. Ketika aku bertanya kepada itu diawali dengan kata karena, itu katakanlah musababnya apa. Karena aku tanyanya kenapa. Jangan itu malah menjelaskan dengan asumsi liar. Kenapa di dalam kitab Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan Nuh mendapatkan kasih karunia. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44, kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Dan Nuh itu bukan Bani Israel. Kenapa itu? Jawablah karena begini kasih datanya gitu loh. Masa sebuah pertanyaan diawali dengan pertanyaan kenapa itu malah menjelaskan begini nggak ada itu memberikan kepada kami pendengar di sini musababnya itu apa gitu loh. Kenapa itu? Silakan. Oke, setelah lagi saya tambahkan lagi ya. Dan kalau ini saya jawab lagi sama Faruk nggak bisa jawab, masih tetap memframing, lebih bagus turun. Nah, tapi nggak apa-apa, saya jawab dulu ya, saya jelasin. Nah, kitab Taurat ada 5, yaitu yang disebut kitab Pentateuk yang ditulis oleh Nabi Musa, di mana isinya mencakup kisah penciptaan, sejarah para leluhur, sejarah keluarnya orang Israel dari tanah Mesir. Data loh itu. Udah, diam dulu, bentar, diam dulu. Di mana ya kitab Kejadian yaitu berisi kisah penciptaan alam semesta, manusia pertama, kisah air bah yaitu Nabi Nuh, dan sejarah para leluhur bangsa Israel seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Kemudian kitab Keluaran yaitu kitab Exodus atau Shemot, mencakup isinya menceritakan tentang pembebasan bangsa Israel yang keluar dari bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa sampai perjalanan ke Gunung Sinai dan pemberian 10 perintah Elohim dan pembangunan kemah suci. Ya, itulah isi kitab Keluaran. Lalu kitab Imamat. Kitab Imamat berisi peraturan mengenai tata cara ibadah, korban persembahan, hukum kesucian hidup, ya, aturan tentang diet, aturan tentang perayaan-perayaan agama, dan juga banyak aturan bagaimana cara mempersembahkan korban. Kemudian kitab Bilangan yaitu Bemikdar mencatat perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dan setelah keluar dari Mesir, termasuk sensus penduduk dan pemberontakan bangsa Israel. Kemudian kitab Ulangan atau Devarim yaitu berisi khotbah-khotbah terakhir Nabi Musa sebelum memasuki tanah Kanaan yang mengulangi dan menegaskan kembali hukum Taurat bagi generasi baru. Nah, kemudian ada 10 hukum Taurat. Kenapa 10 hukum Taurat diberikan? Yaitu dasar moral yang diberikan di Gunung Sinai agar menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yahweh Elohim, sehingga tidak mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Kemudian yang kedua ada hukum moral, ya, tujuannya hukum moral dan sosial, aturan yang berlaku terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Kemudian ada hukum ritual, bagaimana tata cara aturan beribadah dan penyucian diri. Nah, satu lagi, kalau kamu tanya kenapa di zaman Nuh Bapa berfirman bahwa Nuh mendapat kasih karunia, mendapat kemurahan di mata Yahweh. Taurat, Karena bukan zaman Nuh, di dalam Taurat. Yang saya tanyakan bukan di zaman Nuh, di dalam Taurat. iya, itu ditulis di dalam kitab Kejadian 6. Iya, Kejadian. Udah, jangan dipotong dulu. Karena waktu itu, ya, Nabi Nuh itu di zamannya sudah berlaku rusak dan Bapa akan menurunkan air bah selama 40 hari 40 malam. Sehingga Nuh itu mendapat kemurahan di mata Yahweh. Makanya Nuh, istri dan
ketiga anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istrinya, mereka 8 orang yang selamat di waktu itu. Itu saya Ya. tidak tanya kronologis tentang Nuh. Yang saya tanyakan itu kenapa tertulisnya di dalam Taurat. Pertanyaanku ini mendasar loh itu. Itu jangan Ya. marah dulu. Itu jangan marah dulu lah. Oke, Kita tadi diskusi santai aja. Jangan Oke, marah oke. dulu. Tunggu dulu ku iya, selesaikan. saya tidak marah, tapi gini, Tunggu, sebentar, diam dulu, tunggu diam dulu, dulu. Ito. Kenapa Tunggu, tertulis selesaikan di kitab dulu. Taurat? Narasimu Ya dengar dulu, ya selesaikan dengar dulu, dengar dulu. Kenapa tertulis di dalam kitab susah kali ngomong sama Lito Taurat? ini loh. Enggak, kenapa tertulis dalam kitab Taurat? Karena kitab Tunggu dulu, aku Pentateuch lah yang narasi pertama dulu, sekali Ito. Gantian ditulis. dong ngomongnya. Ya Tuhan. Gantian dulu ngomongnya itu. Pertanyaanku ini mendasar itu. Berdasarkan Ulangan 4 nomor 44. Di situ kan bunyinya dikatakan, kitab Taurat diturunkan Musa kepada Bani Israel. Nuh itu bukan Bani Israel gitu loh. Nuh kan bukan Bani Israel. Kenapa di dalam kitab Taurat yang harusnya untuk Bani Israel dikisahkan Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim? Itu jangan malah menjelaskan kerunutan kisah di zaman Nabi Nuh. Nggak perlu saya tanya sama itu. Ngapain ku tanya sama Udah itu? belum? Udah belum? Sekali lagi saya jawab. Sekali lagi Sekali saya lagi jawab. saya tanya ini toh ya. Ya, sekali lagi. Udah, saya sudah paham, saya sudah paham. Saya sudah paham. Makanya dengar. Kitab Taurat atau 5 Minta kitab data itu, ya, Pentateuch, minta data ya, Kejadian, data ya. Keluaran, Imamat, Data. Bilangan, itu isinya mencakup kisah penciptaan, kisah Nabi Nuh, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya itu ditulis di dalam kitab Taurat, 5 Data kitab loh Pentateuch. itu. Yaitu di Datanya Kejadian, Keluaran, mana? Imamat, Bilangan. Sekarang jawab pertanyaan saya. Nabi Isa Datanya diutus ke Bani Masa mana? asumsi liar yang Dan kudengarkan? Injil yang Datanya diterima Nabi mana? Isa Di dalam itu kitab di Kejadian mana bertuliskan sekarang? apa yang kau katakan? Oh Tuhan. Datanya mana Sebenarnya itu? kamu bisa jawab nggak, Faruk? Bisa jawab Bisa pertanyaan saya aku nggak? Ya udah jawab. jawab. Nabi Isa diutus ke Bani mana? Masa Nabi itu menjawab Isa diutus ke pertanyaanku Bani dengan mana? bunyi-bunyian? Nabi Isa diutus ke Bani mana? alaihissalam, dengar dulu ya itu ya. Aku jawab sama dengan data itu. Baca dalam surah As-Saff ayat 6. Di mana di situ Nabi Isa alaihissalam As-Saff? diutus untuk Santai. Bani Israel. Oh, Gitu oke. loh. Kalau Cuman yang betul- jadi pertanyaanku, tunggu dulu lah itu. Kalau Kayak betul mana diutus supaya ke kami Bani ngomong Israel, Komarmu? kalau betul diutus ke Gantian Bani lo Israel, ngomongnya. jawab dulu. Tadi saya Kayak sudah mana jawab. sih? Kamu kan nggak Aku terima ngomong jawaban dari saya, dulu nggak lah. apa-apa. Karena Gantian itulah isi ngomongnya. kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dengar Nah, dulu, aku sekarang dulu jawab ngomong. pertanyaan saya. Nabi Isa kan diutus ke Bani Israel. Nah, kalau betul Nabi Isa diutus ke Bani Israel, ada nggak dalam kitabnya orang Israel pernah mencatat punya Nabi namanya Isa alaihissalam? Kalau betul Oke, informasi saya dari jawab kitabmu. ya. Ya. Saya jawab ya. Oke. Kalau menanggapi pertanyaanmu itu, seharusnya yang diskusi sama aku nih Bani Israel, bukan Bani Mesianik. Bani Israel hadirkan di Iya, sini karena sama aku kitabmu diskusi. memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Hadirkan Bani Betul Israel di nggak hadapanku informasi dari itu. kitabmu ini? Hadirkan Bani Israel di hadapanku. Ya, itu dia. Bisa di nggak mana kitabmu Bani Israel mempertanggungjawabkan berkata, itu? Dengar dulu itu. Di mana Bani Israel itu berkata, Nabi Isa alaihissalam tak tertulis dalam kitab mereka. Bukan aku diskusi sama itu. Cuman masalahnya gini loh itu. Ini Nabi buat Isa Ito. kan Dengar dulu diutus lah. ke Bani Israel. Gimana sih? Kalau betul informasi dari kitabmu ini, ada nggak data di dalam kitabnya orang Israel pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam? Ya udah hadirkan kitab Bani Israel yang mana? Ini kitabnya Israel. Lah, sejak kapan Israel Lah, memiliki kitab dari bahasa Kejadian Indonesia? sampai Wahyu itu kitabnya orang Israel. Ada nggak di situ Nabi Isa alaihissalam? Kapan? Sejak Makanya kapan Nabi Isa Bani itu Israel tokoh punya nyata atau kitab tokoh dalam bahasa fiktif? Indonesia itu? Oke, nggak bisa jawab. Yang kedua, Bukan nggak bisa kitab Injil jawab. yang Tunggu dipegang dulu Nabi lah. Isa itu kemana? Ini diskusi apa mau berantem kita Lah, ini loh? Tuhan, Gantian gimana? ngomongnya. Oke, jadi kalau begitu Gantian ngomongnya, loh. kitabnya orang Israel kan ada 66 kitab. Bisa tunjukkan nggak di situ ada Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Yes. Nabi Isamu itu diutus ke Bani Israel berdasarkan informasi dari Quran. Oke, saya jawab ya. Jangan dipotong lagi lah aku itu. Ya, silakan. Gimana sih ketika diskusi kayak gini ditimpal-timpal aku ngomongnya? Nah, nanti saya jawab. Dengar teman-teman ya. Sebenarnya Ito Mikana ini sudah kelabakan dengan pertanyaanku. Inilah buktinya Bang Faruk ini menjadi mu'alaf karena memang saya mengkaji Bible. Bang, Saya nggak dengar usah curhat. dulu lah Kamu dulu, mau Ito.
Jangankan jelaskan manusia, mau dulu. malaikat aja yang pindah agama, bukan itu standar kebenaran. Dengar dulu, Ya? tahu aku dengar dulu lah, gantian ngomongin. Jawab Jelas ini. pertanyaan saya langsung to the point pakai data. Kalau Iya, betul ini informasi nanti mau dari pun- kitabmu Quran bahwa Nabi Isa diutus ke Bani Israel, tunjukkan data dari kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu nabi, tentu saja ada dalam kitab. Oke, silakan tunjukkan Jangan datanya. dipotong ya, jangan dipotong ya, Iya. jangan dipotong ya. Langsung ya. jawab, nggak usah curhat. Iya. Nggak curhat. Jadi begini itu ya. Ketika aku bertanya ke kau itu, yang kau kasih ke aku cuman bunyi-bunyian. Berkali-kali ku katakan kentut pun bunyi-bunyian. Udah nggak usah kamu ngomong kamu Dengar nggak punya dulu. etika. Kamu ngomongin apa Biar kamu? aku kasih tahu kau jawabannya Udah tentang kayaknya tentang kamu udah pertanyaanku terkentut-kentut tadi. itu. Makanya kamu ngomong kentut dari Biar tadi. aku kasih kau Gimana jawaban kamu dari ini? pertanyaanku tadi. Aku udah master ini tuh. Bertambah ilmumu. Asik kentut yang diomongin dari tadi. Cuma aja Biar kamu nih. gantian ngomongnya biar tambah ilmumu. Jadi kau jadi Iya, apologis itu bertambah berkelas ilmuku. gitu. Silakan tunjukkan datanya. Di dalam Iya, kitabnya itu- orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Gantian lah kita ngomongnya. Kayak mana sih Ya udah, ini? ya udah tunjukkan data. Udah diam ya. Ah. Oke, diam. Oke. Pertanyaanku sebenarnya tadi teman-teman itu mendasar. Dasarnya apa? Di dalam Kejadian 6 nomor 8. Oh Tuhan, sebenarnya bisa nggak sih kamu jawab pertanyaan saya? Gimana Tunjukkan sih? datanya di dalam Takut kitabnya kali orang itu. Israel yang 66 Takut kitab. kali awak ngomong. Ada data di situ Lucu. mereka pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nanti Nabi Isa itu jangan- tokoh nyata itu, dan jangan betul kau informasi paksa dari aku kitab menjawab Quran. sesuai dengan keinginanmu. Aku ini kita lagi diskusi atau ke interogasi aku coba lah. Langsung jawab dulu, pertanyaan dia- saya dia- karena dia- kamu polisi berusaha awak jadinya. memframing terus. Gak framing. Tunjukkan Teman-teman di bawah datanya. butuh ilmu itu. Teman-teman Tunjukkan di bawah datanya, butuh Faruk. edukasi. Kamu jangan modal nyerocos doang, memframing doang. Kayak mana mau nyerocos orang ditimpal-timpal dari tadi. Betul nggak informasi Quranmu itu? Oke, saya jawab ya. Ya, jawab. Jawab, itu dengar itu ya. Ketika kita diskusi itu, penonton di bawah ini butuh edukasi itu. Nah itu dia Kita jangan makanya cari supaya menang mereka kalah. punya edukasi, supaya mereka Makanya mendapatkan dia siapa ilmu. ngomong. Cemana Tunjukkan data di dalam sini? kitabnya orang Israel. Gak bisa diam. Pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh Ya, nyata dan namanya- betul informasi dari Quranmu. Yaitu Ya, di gantian Maryam lah 30. ngomongnya. Silakan. Gantian itu. Ya, minta tolong samamu itu ya. Kita jangan berupaya cari menang kalah itu. Diskusi kita ini kita berupaya memberikan Udah edukasi nggak usah kepada curhat penonton. bang. Bukan curhat di sini. Dengar dulu, gantian dulu ngomongnya bisa nggak? Bisa diam Pakai dulu nggak? data Faruk itu. Iya ini Faruk, pakai data. Kalau Nah. aku nggak pakai data, usir aku nanti. Kalau aku nggak pakai data, Ya pakai udah data silakan gitu. tunjukkan. Di Oke. dalam kitabnya orang Israel Kita pernah punya nabi selesaikan namanya dulu Isa alaihissalam. pertanyaanku. Iya, aku selesaikan dulu pertanyaanku tadi. Kita closing dulu pertanyaanku tadi. Ya, berihal tentang Kejadian 6 nomor 8 tadi. Teman-teman, ya, sebenarnya ini pertanyaan besar bagi teman-teman Kristen. Ketika memang mereka itu membaca kitabnya sendiri. Dasar dari pertanyaanku dalam Kejadian 6 nomor 8 itu adalah Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikisahkan, ya dikatakan, ya kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Lah, kenapa pula di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan malahan Nuh yang mendapatkan kasih karunia? Dan di dalam Kejadian 6 nomor 8 tidak ada tertuliskan kalimat pada masa lampau. Jeder, selamat datang di kebenaran. Tak ada kalimat mengatakan pada masa lampau. Kecuali dalam Kejadian 6 nomor 8 ada kalimatnya mengatakan pada masa lampau. Kita pembacanya ini bisa memahami bahwasanya apa yang diceritakan dalam Kejadian 6 nomor 8 adalah kisah orang-orang pada masa lampau. Tapi itu berupaya menjawab dengan apa asumsi liarnya itu. Itu jangan malu kepada penonton. Ketika itu nggak punya pengetahuan dan mengatakan itu PR, jangan malu. Jangan itu berupaya muncul di depan 11.000 orang di sini, itu paling pintar. Enggak, kita sama-sama belajar. Itu belajar, aku belajar. Hanya saja pembelajaran itu belum begitu teliti. Aku bertanya, itu nggak kasih jawaban. Kalau memang itu nggak bisa jawab, katakan dulu kepadaku, Faruk, itu PR-ku. Katakan dulu. Baru giliran itu bertanya ke aku, gitu diskusi yang sportif. Katakan sama aku, Faruk, pertanyaanmu itu adalah PR-ku. Kalau itu nggak mau katakan itu, kasih aku jawaban. Buktikan kalau memang itu pantas dikatakan apologet.
Menjadi apologet itu tidak belajar setahun 2 tahun. Saya 20 tahun itu belajar itu. 20 tahun. 5 tahun, hampir 6 tahun saya belajar Bible. Sampai detik ini saya masih belajar Quran. Silakan dijawab dulu itu. Kalau memang nggak bisa jawab, bilang itu PR-ku, katakan. Udah mute dulu ya. Harus sabar memang menghadapi si Faruk ini. Tadi kan saya sudah jawab di mana kitab Taurat itu yang 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, isinya mencakup kisah penciptaan, kisah nabi-nabi, nabi terdahulu, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya, dan juga tentang berisi hukum-hukum Taurat yang 613 hukum. Nah, kalau kamu membahas Ulangan 4 ayat 1 sampai 10, udah diam dulu. Lah, di Kejadian, makanya dibaca di kitab Kejadian, baca aja semua. Di situ kan mencakup tentang penciptaan, kan diceritakan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, Kejadian 2 ayat 1 sampai 25, kan di situ menceritakan kisah penciptaan Elohim Yahweh, bagaimana penciptaan segala isinya. Udah diam dulu Faruk. Kemudian Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 itu berisi perintah agar bangsa Israel menaati hukum Yahweh, jangan menambah dan mengurangi, agar mereka hidup dan mewarisi tanah perjanjian. Saya Jadi tanya lihat dulu konteks kenapa dari itu? ayat itu. Itu yang saya tanyakan kenapa? Apanya Kok kenapa? Itu menjelaskan. Loh, Kenapa kan nggak apanya? ngerti ya pertanyaan kita kan? Kita Nggak sudah ngerti jawab. dia. Karena Bapak kan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menulis apa yang pernah terjadi, bagaimana cara Tuhan menciptakan alam Di semesta, mana datanya? kisah tentang Nabi Nuh. Ya itu di Di Kejadian mana? 6, Kejadian 7, Kejadian 8, di situ datanya semua, baca Nggak aja ada di pasal itu. datanya. Pasal-pasal itu. Nggak ada data Oh, Tuhan. saya baca di dalam kitab Kejadian di mana Elohim berkata kepada Musa, "Aku kabarkan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu." Nggak ada aku baca. Kalau aku salah kasih datanya. Di mana Elohim bernarasi kepada Musa, ku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh. Mana datanya? Jangan asumsi liar lah, datanya mana? Karena Nabi Musa itu ya diperintahkan oleh Bapa. Keluaran 17:14. Kenapa kamu ketawa? Bingung kau udah itu. Ya Tuhan. Bingung. Kok bingung? Ya udah, mana datanya? Di Oke, mana oke. datanya di dalam kitab Kejadian? Elohim berfirman kepada Musa, dan kuceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh. Di mana datanya? Mana? Kalau itu cerita Enggak ya mana hanya datanya? Nuh, semua. Karena apa? Tapi yang saya tanya Nuh. Saya nggak tanya yang lain, yang saya tanya Nuh. Bukan hanya Nuh. Semua. Masalahnya dalam kitab Ya kan? Kejadian Nuh yang dapat kasih karunia itu. Loh, karena di zaman itu ada air bah. Saya nggak tanya air bah. Lucu Jadi ini. itu jawaban. Kalau nggak ada Loh, air bah, nggak jawaban. mungkin Tuhan mengatakan engkau mendapat kemurahan di mataku. Itu nggak Karena paham akan ada air bah. pertanyaanku. Itu nggak paham pertanyaanku. Enggak, sekarang gini, kamu jangan alihkan topik. Sekarang gini aja deh, kamu bisa jawab pertanyaan saya enggak? Di mana Bilang dulu Nabi nggak sanggup. Isa itu? Loh, Bilang saya dulu sudah nggak sanggup. jawab, saya sudah jawab. Jawabannya apa? Saya sudah jawab. Jawabannya Jawabannya Ah. kenapa Nabi Nuh mendapat kasih kemurahan di mata Bapak waktu itu? Saya tidak Karena di tanya waktu itu. Loh, Ya Allah. Ya Tuhan. Makanya kan nggak nyambung kita. Aku nggak tanya itu. Ngapain ku tanya lagi Nuh mendapatkan kasih karunia, orang eksplisit tertulis dalam Kejadian 6 nomor 8 kok? Ngapain ku tanyakan lagi? Yang ku tanyakan, kenapa tertuliskan di dalam Taurat? Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan Taurat itu, ya, kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel. Nuh kan bukan Bani Israel. kamu mengerti nggak? Kitab Taurat, kitab Pentateuch itu mencakup isinya kisah penciptaan, kisah Nuh, kisah Abraham. Itu Mana datanya dituliskan. Elohim berfirman seperti itu? Aduh. Datanya Karena- mana Elohim pernah berfirman seperti itu? Datanya mana? Oke. Jangan asumsi lah itu. Di mana datanya dalam kitab Kejadian dan kitab-kitab lain yang bagian dari Taurat, Elohim berfirman kepada Musa berkata, "Dan aku ceritakan kepadamu Musa kisah tentang orang-orang terdahulu, yaitu Nuh, yaitu Oke, siapa yang ya, terdahulu, ya. Ibrahim, Oke, Abraham dan yang lainnya. Saya Datanya tunjukkan mana? data. Saya tunjukkan data ya. Ya mana? Diam dulu.
Iya. Ya, diam dulu. Saya tunjukkan data bahwa memang dari Kejadian sampai Wahyu, Bapa yang memerintahkan kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul untuk menuliskan firman-Nya, untuk menuliskan apa yang pernah terjadi, karena di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, tulisan-tulisan itu diilhamkan oleh ruah Elohim. Dan juga kepada... Loh, iya, makanya ditulis oleh Nabi Musa. Karena diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Mana Nuh. datanya? 2 Timotius 3 ayat 16. Lo kok jadi Timotius pula data? Itu firman Bapak Yahweh. Kok kamu ketawa sih? Ini nggak jelas ini. Kok Timotius pula datanya? Karena dari Kejadian sampai Wahyu Ya, itu kan firman itu bebas. Bapak Yahweh, Itu Yesus kan Hamasia bebas Elohim Yang Maha namanya itu, Kuasa. Loh, karena itu dari namanya Kejadian sampai terjun Wahyu. bebas. Bagaimana? Udah gini, sekarang tunjukkan datanya di mana ada di mana Timotius ada pula Nabi datanya. Isa. Lucu Enggak, kali sekarang kok ini gini, loh. sabar. Oke, nggak boleh gitu karena saya sudah menjawab pakai data. Mana Kamu bilang datanya? jauh kali. 2 Yang saya Timotius dengarkan 3 ayat bunyinya dari 16. tadi. Mana Bapak datanya? memerintahkan untuk menuliskan. Ya, karena apa? Segala tulisan itu diilhamkan oleh Elohim. Jadi Elohim lah yang mengilhamkan kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul untuk menuliskan kisah penciptaan, kisah Nuh, dan lain sebagainya. Oke, Karena itu berarti bermanfaat untuk mengajar. Berarti Bapak memerintahkan Paulus untuk menuliskan Taurat, gitu. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul, makanya dari Kejadian sampai Wahyu ini, ya, itu diperintahkan oleh Elohim. Karena ini tulisan ini semua diilhamkan oleh Elohim, sehingga Iya. nabi-nabi dan rasul-rasul itu menuliskan firman Tuhan. Oke, Iya, saya sudah berarti- jawab. Saya sudah jawab pakai data. Sekarang tunjukkan datanya. Terjun bebas ini. Sekarang tunjukkan datanya. Kalau Ya, betul Tuanku. Nabi Isamu itu Aku tokoh ngomong dulu, nyata, gantian kita ngomong kalau dulu. betul Nabi Isamu Aku tokoh dulu ngomong. saya Gantian sudah dulu tunjukkan itu. datanya. Saya sudah tunjukkan datanya. Gini ya, Faruk. Kalau betul Nabi Isamu Itu itu jangan tokoh ditiup, nyata, pelaku. kalau betul Nabi Gantian Isamu lo itu tokoh ngomongnya, Ito. nyata, tunjukkan data di dalam Iya, kitabnya aku udah orang hafal Israel pernah pertanyaanmu. punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Oke. Dan di mana kitab Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Oke. Isamu itu tokoh nyata, kalau betul informasi dari Quranmu, silakan jawab. Oke, giliran saya ngomong ya. Giliran saya Ya, ngomong ya. silakan jawab. Oke. Tadi Ito Mikana yang cantik ini memberikan data Timotius. Berarti Ito Mikana hendak menyampaikan kepada kita yang menulis kitab Taurat itu adalah Paulus. Betul Ito ya? Dari Kejadian sampai Wahyu, semua nabi-nabi dan rasul-rasul itu diilhamkan oleh Elohim untuk menuliskan firman Tuhan. Saya Dan nggak tanya juga itu. menuliskan kisah Nabi. Loh, itu jawabannya. Itulah kamu. Loh, Saya itu nggak tanya itu. Itu jawabannya. Lucu itu Ya ini. Tuhan. Justru kamu yang Aku lucu nggak tak bisa tanya jawab pertanyaan itu. saya. Di Aku nggak mana tanya datanya itu, Ito. kitab dari Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan kalau betul informasi dari kitabmu, di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Silakan jawab, Faruk. Oke, Jangan gantiin kamu ngomong ya. mulai memframing terus. Enggak Tunjukkan framing, aku datanya. gantiin ngomong ya. Gantiin ngomong ya. Saya tanya sama kamu, apakah Nabi Isa alaihissalam itu tokoh nyata? Nyata. Kalau Bahkan tokoh saya nyata, berani. Saya ya. berani. Dengar dulu Lito. Cemana sih? Kalau betul, Gantian lah ngomongnya ya silakan dulu. tunjukkan datanya Oke. dari pertanyaan Tok, dengar saya. ya. Bahkan saya berani berdebat dengan siapapun, bahkan master teologi, untuk membuktikan tokoh mana yang fiktif, Isa atau Yesus. Saya siap berdebat. Tapi kali ini saya tidak mendebat tentang itu. Simak pertanyaanku itu ya. Simak pertanyaanku itu biar pinter kau itu. Ya. Yang saya tidak tanya siapa penulis Taurat, enggak. Saya enggak tanya apakah Elohim memerintahkan untuk menulis Taurat, enggak. Saya enggak tanya gitu loh. Ya, siapa yang membenarkan Taurat, enggak. Yang saya tanyakan itu, pertanyaanku ini mendasar loh itu. Mendasar. Pertanyaan ini pernah saya tanyakan kepada lebih dari 3 pendeta, mencret semua itu. Cuman aku yang tahu jawabannya. Udah Bang Faruk, Dengar jangan dulu. kamu curhat. Jawab pertanyaan saya. Kalau Ini betul mau saya- kalau betul Nabi Gantian lah, Isa kau ngomong alaihissalam aku itu diam. tokoh nyata, Gimana sih? kita Kau tadi ngomong aku berkata diam, Nabi Ito. Isa diutus ke Bani Israel.
Nah, karena Isa itu Gimana kan sih nabi, kita diskusi tentu kayak saja gini? ada dalam kitabnya orang Israel, pernah diceritakan. Tunjukkan data dalam kitabnya orang Israel pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam, dan di mana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kalau betul informasi dari kitabmu. Oke, saya ngomong itu ya. Ya, silakan tunjukkan Oke, pakai data, oke. jawab. Jangan kamu framing sana sini. Saya nggak framing itu, ingat itu. Nanti akan saya jawab itu. Terkejut kok nanti dengar jawabanku itu. Peganglah jawab, pegang perkataanku ini. Itu dari awal tadi aku bertanya itu, ya. Kenapa di dalam Kejadian 6 nomor 8 dikisahkan oleh Elohim di dalam kitab Taurat, Nuh itu mendapatkan kasih karunia dari Elohim. Pertanyaanku ini apa dasarnya, Faruk? Dasar pertanyaanku itu Ulangan 4 nomor 44. Di mana di situ dikatakan? Bentar dulu ya. Kan kayak gini dia on cam dia jadinya. Kalau giliran sama aku diskusi tuh Bentar dulu, toh. nih. Ih, kalau diskusi sama aku tuh kencing-kencing dia, bolak-balik kamar mandi kencing lagi gitu. Heran awak nengoknya. Kalau pertanyaan itu mudah itu dijawab gitu loh. Cepat itu. Rekam teman-teman ya, Mikana tuh kencing-kencing ngadapin Bang Faruk. Rekam teman-teman. Makanya aku bilang, Faruk kalian naikkan ke Kamal Kristen, musibah sama kalian, Ku kasih kalian PR yang keras sekali. Nggak menduga kalian kan aku akan bertanya ini kan. Pertanyaan ini nggak akan muncul dari orang yang nggak mendalami Bible. Pertanyaan ini hanya muncul dari orang-orang yang pernah mendalami Bible. Bang Faruk ini jadi mu'alaf bukan karena melihat satu sosok turun dari langit kakinya kotor cuman pakai kolor. Enggak. Saya melalui proses belajar bertahun-tahun terhadap Bible. 11.000 mata memandang, follow lah Bang Faruk teman-teman. Di mute aku. Oke, itu ya aku lanjutkan ini toh ya. Ya. Sementara dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, kitab Taurat diturunkan kepada Musa sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Apa pula korelasinya Nuh mendapatkan kasih karunia tertuliskan di dalam kitab Taurat? Sementara Nuh itu bukan Bani Israel. Pertanyaan saya, Faruk, sebenarnya kamu bisa jawab pertanyaan saya atau tidak? Anda Bilang, bilang kalau kamu nggak bisa jawab, aku nggak sanggup menjawabnya. Bilang. Itu pertanyaanku aja nggak kau jawab gitu loh. Bilang itu. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan saya? Aku dulu yang bertanya tadi ke Lah kamu. ya Tuhan, gimana lah kayak gini? Kenapa bisa tuh mendapatkan kasih karunia tertulis Faruk, dalam kitab Taurat? tenang, cooling sementara down, cooling Nuh down. itu bukan Bani Israel. Cooling down, Sementara itu Nuh Faruk. itu bukan Bani Itu Israel. Faruk, Silakan. itu Faruk, cooling down. Itu udah kamu ngaku aja. Memang bisakah kamu jawab pertanyaan saya atau tidak? Saya jawab, tapi Oke, akui silakan dulu. jawab. Loh, Tunjukkan jadi pertanyaanku datanya tadi orang gimana jawabannya? Israel di dalam kitabnya pernah punya nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata, dan Itu- kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa kalau betul informasi dari kitabmu? Itu pertanyaanku lantas gimana itu? Aku udah Sudah kasih kode saya halo jawab, tadi. sudah saya Apa jawab. jawabannya? Sudah saya jawab, nggak usah ke situ lagi. Kenapa? Sekarang jawab Nggak pertanyaan sanggup? saya. Loh, Bilang justru dulu biar saya kamu jawab. yang harus Nggak mengakui. sanggup. Kamu sanggup nggak menjawab pertanyaan Nggak saya sanggup karena kamu menjawab alihkan pertanyaan terus. saya. Kenapa Nggak kamu sanggup. alihkan terus di situ Bukan mulu, saya stagnan alihkan, di situ saya mulu, nuntut hak muter-muter saya di loh. situ. Di Saya situ tadi nuntut saya hak sudah saya. menjawab. Kamu nuntut bisa hak jawab nggak, saya. Faruk? Faruk, kamu Saya bisa nuntut jawab hak nggak saya. pertanyaan saya? Saya jawab, tapi akui dulu. Kamu nggak bisa sanggup jawab dengan nggak pertanyaan saya, saya. Faruk? Saya Faruk, jawab, akui jawab. dulu. Wallahi, Akui dulu. wallahi Aku akan dulu. saya jawab, Aduh, teman-teman. akui dulu, kamu bisa menjawab pertanyaan saya akan nggak? saya jawab dengan Faruk, jelas dan lugas. Faruk, Tapi, Faruk, kamu itu bagaimana laki-laki dengan loh. pertanyaanku tadi? Masa kamu itu tidak Semua mau penonton jujur? tahu aku laki-laki, itu nggak perlu kau ulang-ulang Iya, perkataanmu. justru karena kalau kamu Itulah laki-laki, bukti jawablah dengan orang-orang yang sudah gentle pertanyaan kehabisan. saya. Itu narasimu Jawab membuktikan pertanyaan saya dengan kamu gentle, Faruk. adalah Ya ciri-ciri Tuhan, dari cuman orang-orang yang sudah kehabisan argumentasi. ini gimana ini Nyerah, teman-teman kan? Miss Faruk ini? Nyerah kan itu kan berat. Bukan pertanyaanku nyerah, kan? saya sudah Berat jawab pertanyaanmu. jawabannya.
Kamu tidak, Kenapa? kamu terima atau tidak itu Oh, nggak bisa urusanmu. gitu, Yang penting saya diskusi. sudah jawab loh. Saya Itu sudah jawab murah. pakai data loh. Saya Diskusi jawab nggak tadi pakai boleh data, gitu. pakai dalih dalam kitab suci Masa saya. diskusi Tapi mau kamu terima atau framing tidak nggak terima mau itu terima. urusanmu, gimana sih? Sebenarnya kamu bisa menjawab nggak pertanyaan saya? jawab, Nah, wallahi akan apakah saya Nabi jawab. Isa itu tokoh nyata? Kalau betul tokoh nyata, Wallahi kita saya akan memberikan jawab. informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel. Karena dia Nabi, tentu saja ada dalam kitabnya orang Israel. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Israel. Pernah punya Nabi namanya Isa alaihissalam. Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata. Saya jawab ya, saya Dan jawab kemana ya. kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Iya, Isa? saya Jawab. jawab semuanya ini, Nah, saya jawab. silakan. Ya, tapi akui dulu, itu nggak sanggup jawab pertanyaan Oh, alah, tadi. jangan framing. Saya sudah Oh, jangan jawab tadi. framing. Karena saya nggak dapat jawaban. Ya Tuhan. Jawab, akui dulu. Ini pasti nggak akui bisa. dulu. Ini Faruk. Ini buktinya Faruk nggak bisa jawab pertanyaan saya. Itu yang Mohon maaf Faruk. framing. Saya izinkan. Jangan saya dulu izin turunkan. itu. Karena kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Saya jawab, jangan turunkan Oke, dulu silakan lah. jawab sekarang. Oke, Saya- oke, tapi dengar itu ya. Jawab Oke. sekarang. Dia tidak mengakui teman-teman, tapi teman-teman 11.000 mata Jawab memandang sekarang, sudah jangan menyaksikan. memframing. Ini mau Jawab ku jawab sekarang. loh. Ya silakan. Oke, diam dulu lah itu ya. Jangan ditimpa lagi aku ngomongnya. Serius sudah kita diskusinya biar dapat edukasinya ya. Kalau kamu nggak jawab, saya turunkan kamu. Saya ganti sama yang Iya, lain. ini mau ku jawab. Nah, silakan. Tapi janji dulu jangan ditimpa aku ngomongnya. Ya Oke. silakan. Kasih aku waktu 3 menit ya. Oke, teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sudah menyaksikan kan Mikana tidak sanggup Jangan menjawab. framing, langsung Bukan jawab framing pertanyaan saya. loh, Oke, itu saya ulangi gimana pertanyaan sih? saya. Kalau betul Nabi Isa mu tokoh nyata, karena kita mau memberikan informasi Nabi Isa diutus ke Bani Israel, karena dia Nabi tentu ada dalam kitabnya orang Israel. Silakan tunjukkan dalam kitabnya orang Israel, ada 66 kitab, ada di situ Nabi Isa alaihissalam pernah punya Nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Dan kemana kitab Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam? Kalau betul Nabi Isa itu tokoh nyata dan betul informasi dari kitabmu, silakan jawab. Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Oke, teman-teman 11.000 mata memandang, kalian sendiri menjadi saksi. Mikana nggak sanggup menjawab pertanyaan saya, malahan pertanyaan saya ditimpa Mohon maaf, dia saya dengan turunkan. sebuah pertanyaan. Udah aku bilang langsung jawab, Faruk, jangan memframing saya. Saya sudah jawab tadi. Pakai data.